Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, baik seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia dan sahabat-sahabat di luar di sana. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cipri selaku pembawa acara Radio RIS yang ada di channel Yasadam mengudara kembali. Lokasi kami kebetulan ada di Studio Alam. Kembali kepada informasi, saya langsung di mana adanya lokasi yang Anda lihat. Berbicara mengenai lokasi tersebut berhubungan dengan mengenai batu berserat pandan, ya. Jadi namanya batu berserat pandan bertuah. Kembali kepada masalah batu berserat pandan, telah ditemukan dari seseorang anak usia 15 tahun, laki-laki, beberapa hari yang lalu kebetulan sedang mengangkat pohon pandan beserta akar-akarnya dengan tujuan ingin memperbanyak tanaman pandan supaya lebih banyak diperluas, seperti itu maksudnya. Pada saat anak tersebut mengangkat pandan, ternyata baru kali ini katanya berat sekali adanya. Begitu ditengok, dia dengan sengaja memakai cangkul, didorongnya dari bawah akar itu supaya dapat terangkat. Ternyata pada saat pertama kali menggerakkan cangkul tersebut, adanya di akar pandan yang akan mau diangkat, terjadi ada cahaya. Disitulah si anak itu merasa kaget. Dia yang membuat salut, si anak itu tidak merasa takut. Karena saking penasarannya, si akar pandan tersebut yang terkena cangkul disentuhnya. Ternyata di ujung pangkal daripada akar pandan tersebut terdapat batu pandan berserat, bercahaya. Tiba-tiba pada saat mengambil barang tersebut, ada suara di telinganya. "Hei anak muda, kau telah beruntung mendapatkan batu pandan berserat. Itulah hak kamu, ambillah, kau akan tahu manfaatnya." Nah, menurut suara di telinga katanya begitu. Tapi si anak ini juga sempat sontak kaget, namun dia tetap kekeh, tidak pernah merasakan takut. Bahkan dia penasaran, dia berputar-berputar mencari suara itu. Ternyata hanya cuma suara tapi tidak ada wujud. Nah, disitulah setelah si anak ini selesai mengangkat salah satu pohon, yaitu pandan tersebut, lantas dia melanjutkan menanam. Akhirnya dia mempercepat menyudahi, mencuci tangan sambil membersihkan batu pandan berserat. Disitulah setelah dibersihkan, dia bengong, duduk sambil berpikir apa yang dimaksud menurut dia dengan polosnya. Setelah dia sholat zuhur, karena pada saat itu kejadiannya pagi hari ya, dia kedapatan. Setelah sholat zuhur, persis adanya dia doa akhir, kebetulan sholatnya di rumah, suara itu datang kembali. "Anak muda, kaulah anak yang paling rajin, anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Itulah yang kau dapatkan di mana adanya letaknya paling akhir di bawah akar pandan tersebut. Itu yang namanya batu pandan berserat bertuah. Di mana kau letakkan? Silakan kau hampiri batu pandan berserat tersebut." Akhirnya si anak itu setelah berdoa buru-buru beranjak dari tempat duduknya, dihampirilah
si serat batu pandan tersebut yang diletakkan di mana adanya di laci yang biasa dia belajar. Kebetulan dia letakkan di mana adanya tempat pensil ya, seperti kayak dompet lah begitu. Begitu dibuka, cahaya itu memancar di mana adanya jidat si anak tersebut. Si anak tersebut seperti kayak terhipnotis, diam. Jadi cahaya itu tetap menjalar menuju di mana adanya jidat si anak tersebut. Tak lama kemudian cahaya itu berhenti. Si anak ini entah kenapa dengan sendirinya dia memiliki kelebihan-kelebihan yang ada. Misalkan tanpa sadari dia mengatakan, "Ya Allah, wujudkan diri hamba menjadi orang pintar dan cerdas dan bisa bermanfaat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Orang tua saya, ibu saya sakit sudah menaun, tak kunjung datang, tak kunjung sembuh. Penyakit apakah itu ya Allah? Kalau saja saya sebagai anak bisa membalas budi, saya kepingin orang tua saya bisa sembuh total dengan sentuhan tangan saya." Nah, dengan polanya si anak itu mengatakan demikian. Tanpa sadari si anak itu menghampiri ibunya di kamarnya. Lantas telapak tangan si ibunya disentuh dengan telapak tangan dia. Terjadilah cahaya. Tak lama kemudian si ibu itu lantas berbicara. Padahal sebelumnya si ibu itu lumpuh dan tidak bisa berbicara. Tiba-tiba si ibunya duduk dan berbicara. Nak, ibu sembuh, nak. Alhamdulillah. Akhirnya si anak itu dengan gembira, senang sekali dengan ibunya. Mereka terjadi perpelukan, merasa senang ibunya sudah sehat. Si ibu anak itu juga sekali-kali bengong berpikir, "Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas sikapulnya doa hamba. Engkau lah maha pengasih, maha penyayang ya Allah." Lantas si ibunya menegur, "Nak, kamu kenapa bengong?" Padahal si anak tersebut sedang berdoa. Setelah selesai baru berbicara, "Begini Bu," akhirnya si anak ini menceritakan kronolognya. "Begini Bu, di belakang rumah itu kan ada pohon itu pandan. Rencana kan mau diperbanyak biar lebih banyak. Nanti kan kalau menjelang lebaran laku tuh dijual. Pada saat saya baru mengangkat satu pohon, tumben banget keras. Akhirnya saya ngambil cangkul, saya cangkul dengan mau nyangkul. Tiba-tiba ada cahaya Bu, di mana ada bawah akar. Ternyata ada batu Bung C. Bu, batu itu tuh menyala. Akhirnya apa? Ada suara memandu. Katanya suruh diambil, katanya hak saya Bu. Terus nggak lama lagi ada petunjuk lagi setelah saya habis doa sholat. Suruh ditengok, ternyata cahaya itu memancar di jidat saya Bu. Di jidat saya Bu. Terus nggak lama lagi cahaya itu menghilang. Entah kenapa Bu, saya kan orang nggak bisa apa-apa Bu. Nah buktinya tadi Bu, saya berdoa sama Allah, menyentuh ibu, tiba-tiba ibu tadi kan salaman dengan saya, jabat tangan, keluar cahaya itu telapak tangan. Ibu langsung bangun, langsung bicara. Padahal ibu kan tadi lumpuh. Sudah berapa lama lumpuh dan nggak bisa bicara, tiba-tiba ibu langsung bangun, katanya saya udah bisa jalan, bisa ngomong begitu. Nah disitulah ibunya sempat bengong dan lantas dia merangkul kembali kepada si anaknya. "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lah maha pengasih, lah maha penyayang. Atas izinmu Engkau kabulkan doa anakku. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami hidupnya berdua ya Allah. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang pintar, cerdas, dan soleh, berguna bagi agama, bangsa, dan negara ya Allah." Disitulah saudara pendengar yang berbahagia. Inilah sekelumit seorang anak yang bernama Redi, usia 15 tahun, kedapatan batu pandan berserat. Memang kalau kita kembali kepada kita semua, Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara. Sepolos apapun manusia walaupun usia masih muda,
bisa saja, apalagi melihat kondisinya mereka hidup berdua dengan ibunya, bapaknya sudah meninggal, dan kondisinya memang ekonominya juga miris, sementara ibunya lumpuh total. Nah, disitulah Allah memberikan jalan melalui batu pandan berserat bertuah. Dengan lewat perantara itulah si anak itu tiba-tiba dengan polosnya, dengan sendirinya, dia seperti kayak diprogram melalui panduan-panduan suara tanpa wujud, sehingga membuat si ibunya bisa pulih kembali, bisa berjalan dan bisa berbicara. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, inilah sekelumit kata dari riwayat seorang anak bernama Randy, anak yang soleh ahli ibadah dan selalu berbakti kepada orang tuanya yang kebetulan anak yatim. Mereka hidup berdua bersama ibunya, sementara ibunya lumpuh bertahun-tahun. Dengan menemukan salah satu batu pandan berserat, sehingga membuat ibunya sehat kembali dan bisa bicara. Semoga bermanfaat, karena kami dari studio alam, waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara radio RS yang ada, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.